Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Irdan Disugirat dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2020 dengan NIM 15026200099. Yang terhormat Bapak Dr. Rian Arthur, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Ilmu Pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan. Oke, di sini saya akan membahas terkait apa saja ya batasan, hakikat, landasan, dan faktor-faktor pendidikan dalam melahirkan pandangan atau teori pendidikan yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Yuk, disimak. Oke, yang pertama yaitu ada kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan wajar manusia dan merupakan kegiatan antar generasi. Jadi maksudnya itu setiap generasi itu berkelanjutan untuk menerima pendidikan atau berkegiatan pendidikan yang merupakan kegiatan wajar harus dilakukan setiap peserta didik untuk mencapai atau menuju cita-cita yang ingin dia capai. Nah, ini maknanya yang bersangkutan di dalamnya adalah generasi muda dan tua dalam rangka mendorong kaum muda menjadi warga masyarakat yang baik dan menjadi contoh teladan dalam hal pendidikan. Sebagai realitas sosial sehari-hari, aktivitas pendidikan merupakan hal yang konkret dan dapat dirasakan. Oke, selanjutnya itu pendidikannya dapat diartikan yang pertama, menjalankan kegiatan atau usaha secara terencana, teratur, dan berencana dengan tujuan mengubah manusia sesuai dengan yang diinginkan. Kedua, kesadaran untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan praktek untuk perannya di masa yang akan datang. Upaya dan kesadaran terencana untuk mewujudkan suasana proses belajar dan belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, perilaku baik, serta keterampilan yang dibutuhkan diri, masyarakat, negara, dan bangsa. Oke, lanjut ke gagasan landasan pendidikan moral. Yang pertama yaitu ada gagasan tentang kebebasan berpikir. Apa yang berhubungan dengan tindakan yang sesuai dengan keyakinan seseorang. Nah, ini ketika kita berpikir, kita harus yakin apa yang hal baik yang ingin dilakukan dan hal yang buruk yang jangan dilakukan. Lanjut yang kedua yaitu ada gagasan tentang keterkaitan pada integrasi perilaku dan kecocokan. Yang ketiga yaitu ada gagasan tentang kebaikan, di mana seseorang memperhatikan kesejahteraan orang lain. Yang keempat, ada gagasan tentang keadilan, di mana seseorang berlaku adil dengan anggota kelompoknya. Yang kelima yaitu ada gagasan tentang pembalasan. Apa yang berhubungan dengan hukuman bila melakukan perbuatan melanggar atau tidak baik, dan pemberian hadiah bila melakukan perbuatan baik atau berhasil mencapai suatu capaian. Nah, ini kita masuk ke batasan pendidikan. Batasan pendidikan yang bersifat menyeluruh dan menekankan pada perubahan tingkah laku manusia sebagai berikut.
Pendidikan adalah usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur, dan berencana dengan maksud mengubah tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan. Batasan ini menegaskan harus sengaja, teratur, dan berencana. Selanjutnya, pendidikan bertujuan mengubah tingkah laku manusia karena jika suatu program pendidikan tidak menimbulkan perubahan tingkah laku, maka belum berhasil pendidikan itu. Lanjut, pembahasan terkait batasan pendidikan. Batasan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang baik dan positif. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sama dengan batasan pertama, maka kegiatan disebut pendidikan itu haruslah dilaksanakan dengan sadar untuk menyiapkan peserta didik agar mampu memainkan perannya di masa depan. Persiapannya itu dilakukan melalui, ini yang pertama, yaitu kegiatan bimbingan guna menanam, memupuk, dan mengembangkan sikap mental, pembaruan, dan pembangunan di dalam diri peserta didik. Yang kedua, kegiatan pengajaran guna menyampaikan pengetahuan dan informasi fungsional yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup. Dan yang ketiga, kegiatan pelatihan guna menyampaikan keterampilan yang relevan yang dapat digunakan sebagai bekal untuk mencari nafkah sehari-hari. Lanjut, sekarang kita masuk ke faktor dalam pendidikan. Nah, ini faktor-faktor dalam pendidikan. Sebenarnya bisa menciptakan atau melahirkan karakter bangsa Indonesia yang hebat. Ada dua unsur yang bisa mempengaruhi seseorang peserta didik, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Tetapi motivasi yang terpenting adalah motivasi intrinsik, karena adanya pada diri sendiri dan kesadaran sendiri. Sebagus apapun metode pelajaran dan sebagus apapun pendidikan yang mengajar, bila seorang peserta didik tidak ada kemauan untuk belajar atau berusaha, pelajaran yang diajarkan oleh pendidik hanya akan terbuang sia-sia. Selanjutnya, kita bahas faktor-faktor dalam pendidikan. Nah, ini ada contoh faktor dalam pendidikan. Yang pertama yaitu ada peserta didik. Peserta didik adalah manusia yang belajar dan berusaha untuk mengasah potensi, ilmu pengetahuan, dan hal lainnya supaya lebih potensial dengan bantuan pendidik atau orang dewasa. Perkembangan peserta didik merupakan suatu komponen penting yang harus diketahui seorang pendidik. Pemahaman pendidik yang benar terhadap perkembangan peserta didik akan menuntut pendidik membuat atau sistem pembelajaran cocok untuk peserta didik. Selanjutnya ada pendidik atau guru. Merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Karena pendidik sebagai jembatan bagi peserta didik mencapai tujuan yang telah ditentukan atau dicita-citakan. Beserta komponen lain yang terkait, pendidik memiliki kedudukan yang mulia. Pendidik diharapkan menjadi uswatun hasanah yang dapat memberikan keteladanan bagi peserta didik, serta membimbing dan memotivasi peserta didik guna menyongsong masa depan yang lebih baik. Ya, itu mungkin sekian dari saya terkait pembahasan batasan, hakikat landasan, dan faktor dalam pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.